katanya kantor YouTuber. Pas dia syuting begitu pakaiannya kok seksi-seksi banget. Tenang, Firly, ini sudah legal dan berbadan hukum. Kamu tidak perlu takut dan tidak akan kelihatan. Didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadi tindak pidana yang bermuatan kesusilaan. Jakarta Selatan, sepekan terakhir ini menjadi perhatian publik. Sebabnya, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar pabrik pembuatan film porno. Tidak tanggung-tanggung, 3 lokasi rumah produksi film porno digerebek. Nah, ini Pak RT ya. Selamat Pak RT. Ya. Sini Pak RT, duduk Pak RT. Ulangi lagi ya. Ini ya. Beginilah suasana saat Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tahu kan? Tahu saudara. Rumah ini diduga kuat menjadi tempat produksi film porno. Sejumlah ruangan digeledah. Dan benar saja, dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah rekaman video yang berisi adegan film konten orang dewasa alias film porno. Selain menyita barang bukti, polisi juga menangkap sejumlah orang yang berada di dalam rumah tersebut. Ini Mbak. Ini surat perintah saya. Oke. Ini nama saya nomor 2. Ini tim saya ya. Oke. Fakta-fakta bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan atau asusila, termasuk terkait dengan undang-undang pornografi. Dari di mana perannya adalah sebagai sutradara, juga sebagai admin, termasuk pemilik dan yang menguasai website, dan juga produser dari pembuatan film-film yang kemudian bermuatan asusila, yang kemudian diunggah di 3 laman website miliknya. rumah ini merupakan Studio 3, tempat pembuatan film porno. Oleh sindikat pembuat film porno, rumah ini dikontrak untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Sang pemiliknya bernama Karisma. Ia merasa kaget
saat rumah yang dikontrakkannya digerebek karena digunakan untuk pembuatan film porno. Bahwa saya, keluarga gitu kan, ya merasa kaget gitu kan atas disalahgunakan rumah saya sebagai video asusila untuk tayangan syuting. Katanya kantor YouTuber. Terus pas dia pindah itu sebenarnya kita juga udah agak risih sih. Pas dia syuting begitu pakaiannya kok seksi-seksi banget gitu. Irwansyah yang ditangkap karena perannya sebagai sutradara di 3 rumah produksi film porno bukanlah pemain baru dalam industri film tanah air. Ia pernah menjadi sutradara film Kramat Tunggak dengan pemeran wanitanya Siskae. Sejak tahun 2022, sang produser sekaligus sutradara ini sudah memproduksi 120 episode film porno. Film porno buatan Irwansyah itu lantas disebar melalui internet di laman website berlangganan untuk menghasilkan cuan. Modus yang digunakan para tersangka untuk mengedarkan filmnya ternyata sangat sederhana dan mudah dilacak. Film besutan sutradara dadakan ini pun dijual dengan harga murah. Produksi film konten dewasa yang dibuat Irwansyah ternyata melibatkan sejumlah artis dan selebgram. Mirisnya, mereka dibayar murah untuk beradegan syur dalam film tersebut. Terkadang kita risih ya, misalkan ada adegan ciuman yang kita berciuman dengan beberapa orang di situ. Kita harus mau. Kalau nggak mau dibilangnya kita nggak profesional. Katanya kantor YouTuber. Pas dia syuting begitu pakaiannya kok seksi-seksi banget. Tenang Firly, ini sudah legal dan berbadan hukum. Kamu tidak perlu takut dan tidak akan kelihatan. Didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadi tindak pidana yang bermuatan kesusilaan. Setelah digerebeknya studio tempat syuting film porno, sejumlah pemerannya dipanggil Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Dari total 16 orang pemain film yang dipanggil polisi, 12 diantaranya hadir memenuhi panggilan. Dari 16 pemain film, beberapa diantaranya merupakan selebgram, seperti Siskae, Caca Novita, serta Firly Virginia. Tim telusur kemudian mencoba menghubungi Firly Virginia, selebgram dengan jumlah pengikut 145.000 followers. Di sebuah kafe di Bilangan, Jakarta Timur, secara eksklusif kepada tim telusur TV One, Firly Virginia blak-blakan menyoal terbongkarnya pembuatan film porno. Desember tahun 2002 saya dihubungi lewat DM Instagram. Dia bilang kalau Fir mau nggak main di konten kelas bintang. Dia tidak bilang web ya di sini. Dia bilang konten kelas bintang. Dia bilang adegannya seperti apa Om? Dia bilang ini sama seperti foto Fir. Di studio dia cuma memperkenalkan oh ya gini, dia tidak bilang tidak bilang untuk web ya, masih tetap bilang konten segala macam. Oh ya udah, nah begitu mau take saya kaget dong, ternyata ada touching. Yang dimana memang saya tidak pernah menerima foto couple atau segala macam, saya nggak pernah itu, tiba-tiba ada adegan seperti itu. Terus saya bilang, Om, emang boleh ya? Nggak jadi masalah ya? Terus dia bilang, tenang Firly, kita diomongin dari awal, tenang Firly, ini sudah legal dan berbadan hukum.
Kamu tidak perlu takut dan tidak akan kelihatan bagian-bagian yang memang sensitif, itu tidak akan terekspos katanya. Oke. Karena saya butuh uang, jadi saya mau melakukan itu. Setelah berapa kali syuting, akhirnya saya sempat menolak. Karena ini udah nggak bener nih. Kenapa kok kayaknya dipaksa? Kita dipaksa. Jadi semua syutingan itu tidak ada skrip, dan semua yang tahu alur ceritanya atau judul dari ceritanya itu hanya Om Irwan aja. Kita nggak pernah tahu itu judulnya apa, kita nggak pernah dikasih tahu kita untuk dalam satu hari kita syuting itu untuk berapa judul, kita nggak pernah tahu. Ya, dia cuma bilang kalau ini memang kan tayang di web dewasa 18+. Dia tidak bilang kok ini web porno yang seperti diberitakan ya, tidak dibilang web porno, dan memang webnya itu kan tertutup. Dia hanya beberapa yang bisa daftar atau gimana, saya juga kurang mengerti. Soalnya hanya Om Irwan saja yang tahu itu. Kita cuma disuruh syuting, ya syuting aja sudah. Jadi yang hanya tahu kita dibayar 1 hari 2 juta itu tergantung peran yang kita mainkan. Misalkan peran kita jadi utama, ya kita harganya 2 juta. Tapi kalau misalkan kita cuma pemain kelasan di bawahnya pemeran utama, itu harganya 1 juta. Saya tidak pernah mendapatkan keuntungan dari sebesar yang pendapatan yang dia dapat. Kita cuma digaji, kita cuma pendapatan yang kita digaji. Gaji kita doang udah. Nggak ada pernah dapat bonus dari kalau film kita ramai kayak Keramat Tunggal kemarin, filmnya ramai, kita nggak ada bonus sepeser pun, tidak ada. Sedangkan film itu naik. Firly Virginia merupakan wanita kelahiran tahun 1991. Kepada tim telusur, Firly melanjutkan kisahnya bagaimana bisa terlibat dalam pusaran film porno buatan rumah produksi kelas bintang. Ada PT-nya. Dia punya PT namanya Pak Bos dan Bu Bos. Yang dimana istrinya Sarah mengetahui adanya film tersebut. Istrinya siapa? Istrinya Irwansyah. Dan setahu saya istrinya Irwansyah itu yang mendanai web tersebut. Setiap kali kita syuting memang istrinya ada. Setiap kali syuting? Setiap kali kita syuting. Dari awal saya syuting istrinya ada dan mengetahui. Makanya saya di sini bingung kenapa istrinya kok bisa bebas di luar dan bilangnya tidak mengetahui suaminya bekerja seperti itu gitu. Padahal jelas istrinya ada. Istrinya mengetahui, bahkan saya sampai dengar dari yang lain pun istrinya mendanai kok. Jadi gini, setiap kali kita syuting kita nggak pernah dikasih skrip. Jadi semua skrip atau jalan cerita hanya Om Irwan yang tahu. Kita diarahkan, gue maunya gini nih Fir, gue maunya gini nih Fir. Kita cuma dikasih tahu mindsetnya, mungkin di kafe kamu ngobrol sama ini, itu mesti kita tektok sendiri, gitu. Nah, setelah kalau ada adegan dewasanya, itu dia yang mengarahkan, dia maksa. Kalau kita nggak mau atau kita nggak sesuai dengan apa yang dia mau, itu kita bisa dibentak-bentak sama dia. Bahkan kita bisa dimarahin di situ. Bahkan terkadang kata-kata kotor dan kata-kata kasar itu keluar dari mulutnya Irwansyah. Contohnya apa yang bikin dia marah waktu itu? Adegan kita kurang menjiwai. Dalam arti gue nggak dapet ekspresi lu, gue nggak dapet, gue maunya gini. Sampai kadang ada dimana kita misalkan kita udah capek, tetap harus kerja karena posisinya itu belum selesai. Dia belum mau dapetin apa yang dia mau. Terkadang kita risih ya, harus misalkan ada adegan ciuman yang kita berciuman dengan beberapa orang di situ, kita harus mau. Kalau nggak mau dibilangnya kita nggak profesional. Dan kadang tuh saya sendiri tuh jijik gitu, maksudnya kenapa sih? Udah kalau mau satu orang aja, udah di situ satu orang aja gitu loh. Adegan gitunya kan ya, udah gitu posisinya kan kadang panas keringetan kan kita ada rasa risih dong. Tapi kalau kembali lagi kan kita butuh uang dan dipaksa sama Irwan, daripada itu kadang kita juga jiper sendiri denger dia udah bentak-bentak, udah mukanya nggak enak tuh kita takut sendiri, takutnya kita diapa-apain juga kan di sana. Dan terkadang orang nggak ada yang tahu kalau Irwan itu setiap kali kita syuting ada kadang kurang ajarnya sama kita. Justru saya ditanya berapa judul saya nggak tahu, karena yang hanya tahu judul kita hanya disuruh syuting aja, kita nggak tahu berapa judulnya. Yang tahu judul bahkan skenario kan semuanya dari Om Irwan.
Kita tuh benar-benar dikasih kerja rodi. Saya juga nggak tahu ya kalau ditanya soal itu. Soalnya kita benar-benar dipaksa gitu. Kita kerja, kalaupun kita tahu akan seperti ini ataupun kita tahu ternyata dia bohong, kita nggak akan mungkin mau dong. Maksudnya ya tahu sendiri kan, dia yang maksa kita, dia yang bilang, dia yang mendoktrin kita bahwa ini sudah legal dan berbadan hukum, ternyata kayak gini dan kita jadi tersangka, kita mau gimana lagi? Dan bukan saya saja, bahkan teman-teman talent saya pun akan menyayangkan gitu loh. Kok bisa kita jadi tersangka gitu loh. Dan yang benar-benar yang harusnya memang dimasukin bukan kita saja, berarti istrinya pun harusnya kena juga. Karena istrinya yang mendanai kok. Masa harus juga bebas di luar? Ya kita pasti ada mencari bantuan lah ibaratnya. Kita akan cari pembelaan kalau memang kita di korban juga gitu loh. Korban dari kebejatan si Irwansyah. Saya nggak tahu justru itu. Saya juga menyayangkan ya, benar-benar ini Om Irwan maksudnya apa sih ke kita orang, benar-benar kita kayak di expose sengaja begitu atau gimana, saya juga nggak tahu. Karena saya kagetnya itu pas kemarin pas penyelidikan, kok ada ya, terus udah gitu nggak dengar dari sana sini, netizen tahu sendiri, Mas tahu behind the scene keluar, saya juga nggak tahu apa-apa. Di situ saya kaget. Bahkan ya namanya dengan kejadian ini orang tua saya juga kaget kan gitu, maksudnya ini anak kok jadi kayak gini gitu. Ya sedih aja sih gitu. Terus udah gitu job-job yang harusnya dapat jadi nggak dapat, sedangkan saya kan mesti ngebiayain orang tua. Saya anak tunggal, itu saya anak tunggal, jadi dengan kejadian ini ya kaget aja gitu loh, kok bisa sampai kayak gini gitu. Padahal dia menjanjikan ke kita ini legal, Fir, ini berbadan hukum, mana buktinya gitu. Sekarang tahu dijadiin kayak gini kan gitu. Semuanya jadi rusak. Iya, jadi merusak, nama baik kita juga rusak. Dibilangin kita sekarang yang ada di otak orang-orang semua saya adalah pemain porno, dan itu saya sangat malu. Apalagi di mata orang tua. Iya, apalagi ya, saya kan udah nggak punya papa, jadi saya cuma punya mama doang. Mama saya beneran, kok kamu jadi kayak gini sih gitu, dibebasin ke Jakarta kamu kerja, tapi kok jadi kayak gini, dan saya nggak tahu apa-apa gitu. Di film ini benar-benar dia bilang janjinya seperti itu, bahkan saya juga ngeliat dia ada pengacaranya, saya percaya aja. Gitu. Menjerat para tersangka ini, termasuk tersangka lainnya nantinya yang masih saat ini kita kembangkan penyelidikan lebih lanjutnya terkait dengan pornografi. Katanya kantor YouTuber, pas dia syuting begitu pakaiannya kok seksi-seksi banget. Tenang Firly, ini sudah legal dan berbadan hukum. Kamu tidak perlu takut dan tidak akan kelihatan. Didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadi tindak pidana yang bermuatan kesusilaan. Ditreskrim Polda Metro Jaya sudah menangkap 5 tersangka pelaku yang ikut dalam produksi film porno di Jakarta Selatan. Salah satu tersangka bernama Irwansyah yang berperan sebagai sutradara sekaligus produser. Ia diduga kuat sebagai otak pembuatan dari produksi film dewasa tersebut. Polisi mengungkap rekam jejak Irwansyah yang berbeda 180 derajat dari profesinya saat ini. Irwansyah telah berulang kali berganti profesi. Pernah menjadi tukang pijit dari tahun 1990 sampai 2003. Kemudian beralih menjadi pemulung dari tahun 2003 hingga tahun 2006. Sementara itu di tahun 2020, Irwansyah sempat belajar syuting secara otodidak hingga membuka agensi dan kelas akting. Ia lalu beralih profesi menjadi produser serta sutradara film porno dengan merekrut sendiri pemeran film tersebut. 5 orang tersangka yang memproduksi film porno, berkas perkaranya kini telah dilimpahkan ke kejaksaan. Polisi akan menjeratnya dengan pasal berlapis. Jadi di sini penyidik tidak hanya berhenti pada
keterlibatan pelaku ataupun tersangka dalam hal mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik, juga penyidik menjerat para tersangka ini, termasuk tersangka lainnya nantinya yang masih saat ini kita kembangkan penyidikan lebih lanjutnya terkait dengan pornografi, baik yang menyiapkan sarana prasarana, yang menyediakan, yang mendanai, termasuk pemeran yang ada dalam konten film yang bermuatan asusila dimaksud. Maaf ya, permisi. Selain kelima tersangka, polisi akan terus mengembangkan kasus ini. Bisa jadi para pemeran pria dan wanita film porno ini akan berubah status dari saksi menjadi tersangka.